Olimpiade 2024 baru aja beberapa waktu lalu dibuka ya. Jadi lepas dari persaingan antar negara, yang pastinya seru ya. Kita pasti punya jagoan-jagoan khusus untuk cabang-cabang olahraga tertentu. Tapi ada satu hal yang menarik yang kita bisa pelajarin dari orang marketing, yaitu campaign yang diluncurkan Nike untuk Olimpiade ini. Halo, saya Kinesius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita memulai membahas campaign seru dari Nike, jangan lupa terus ikutin video ini sampai akhir karena di akhir ada kuis yang ada hadiahnya. Salah satunya adalah buku dari saya, buku Brand and Brand ya. Oke, jadi ketika kita ngomongin soal Olimpiade, ini kan pesta olahraga kelas dunia ya, pasti banyak mata menarik ke sana. Akan banyak persaingan dan perseteruan terjadi di sana ya, bukan cuma olahraga. Olahraganya udah pasti gitu, tapi yang menarik buat kita, terutama orang-orang marketing, adalah perang antar brand gitu. Karena ini juga battle atau medan tempurnya brand-brand ya. Jadi banyak brand yang udah mensponsori ya, contoh Coca-Cola, pastilah ya. Mereka kan Coca-Cola ini selalu nempel dengan event-event olahraga besar, karena emang mereka strateginya selalu mau nempel sama momen-momen kebersamaan, momen happiness, celebration, dan lain sebagainya. Lalu ada juga Omega yang sering juga sponsori acara-acara olahraga. Kali ini juga ada Airbnb, Alibaba, Allianz, P&G, Samsung, Toyota, Visa, dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah tidak ada satupun sport brand yang ada di list sponsor utama ya kalau saya lihat di websitenya. Pastinya karena event-eventnya sebenarnya udah relevan sama sport brand. Jadi mungkin brand-brand sport yang relevan dengan sport secara langsung merasa nggak usah sponsorin event seperti ini lagi karena toh udah terbawa anyway gitu ya. Nah, satu hal yang menarik buat perhatian saya adalah campaign yang diluncurkan oleh Nike. Nike ini kan salah satu kiblatnya orang-orang marketing. Ketika kita mau cari referensi kita juga lihat Nike gitu. Kasus-kasus Nike banyak jadi studi case gitu ya. Nah, yang kali ini mereka meluncurkan satu campaign yang temanya adalah winning isn't for everyone. Menang itu bukan buat semua orang. Jadi agak kontroversial ya, walaupun secara logik benar, nggak mungkin semua orang menang, terutama ketika kompetisi semacam ini ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tapi yang menarik adalah story-nya gitu ya, kontroversi banget. Dia bilang ceritanya dengan narasi, am I a bad person? Apakah saya orang yang jahat gitu ya? Ketika saya self-minded, berbeda. Ketika saya selfish gitu ya, ketika nggak ada empathy, nggak menghormati lawan, nggak pernah puas, terobsesi dengan kekuatan, tidak rasional gitu ya. Ketika saya nggak menyesal dan nggak punya rasa peduli, ketika saya delusional, maniak, dan berpikir lebih baik dari orang lain gitu kan. Lalu narasinya juga bilang saya akan mengambil apa yang jadi milik kamu dan nggak akan mengembalikannya gitu kan. Dan saya akan ambil segala sesuatu yang buat saya itu adalah punya kamu. Jadi punya saya adalah punya saya dan apa yang punya kamu adalah punya saya juga gitu ya. Jadi narasinya kontroversial. Dan selain itu juga ada kevi-kevi yang provokatif. Dia pakai quote dari atlet-atlet tapi perkataan yang amat sangat kontroversial. Misalnya dia ngomong dalam bahasa Inggris ya, kalau saya translate, nggak mau menang sama aja udah kalah. Atau dia juga bilang bahwa mimpi saya adalah untuk mengakhiri mimpi mereka. Jadi kontroversial banget, provokatif gitu. Dan satu lagi yang terakhir adalah ada satu atlet yang bilang bahwa cuma ada satu souvenir yang saya inginkan dari Paris. Maksudnya ya medali ya. Untuk ngerti konteksnya, Nike ini kan sebenarnya dalam posisi nggak begitu bagus dalam hal penjualannya. Jadi beberapa berita, beberapa report kita lihat bahwa penjualannya lagi agak drop gitu ya. Dan mereka melihat Olimpiade ini sebagai momentum untuk bisa ngejar ketertinggalan target penjualan. Makanya mereka all out di momen Olimpiade ini, termasuk dengan iklan yang amat sangat bold. Statementnya bold banget, provokatif. Dan setelah diluncurkan beberapa waktu lalu, udah ada komplain datang dari netizen Cina ya. Jadi di videonya ada adegan atlet tenis meja dari China menjilat bat pingpong sebelum main sebagai sesuatu yang dianggap nggak pantas gitu ya. Dan mereka pun udah komplain, tapi direspon dengan secara normatif oleh Nike. Nah, supaya kita juga bisa ngelihat dengan konteks yang lebih clear ya, gambaran besarnya, perlu ngerti juga apa yang selama ini dikomunikasikan oleh Nike. Brand purpose Nike kan mereka selalu ngomongin unleash the athlete in you ya, di dalam kepalanya gitu. Berangkat dari insight bahwa setiap orang itu sebenarnya punya dorongan untuk ingin punya superpower kayak atlet top.
tapi pada akhirnya mereka selalu nahan diri. Dan itu yang bikin banyak orang nggak all out di olahraga. Dan akhirnya nggak jadi siapa-siapa kan gitu. Maka dari itu semua campaign-campaign Nike adalah tentang grit, kegigihan, determinasi, perseverance, hard work, dan apapun yang harus dikorbankan mereka willing untuk mengorbankan itu ya. Termasuk campaign terdahulunya mereka ngomong soal find your greatness, dream crazier, believe in something even it sacrifice everything gitu ya. Jadi hal-hal yang memang aromanya perjuangan, kegigihan, dan sebagainya. Dan semua campaign-campaign Nike ini kental sekali aroma motivasinya. Buat saya sebenarnya lebih kerasa sebagai video motivasi ketimbang iklan, apalagi iklan produk olahraga ya. Nah, apa yang oke dengan strategi ini? Yang pertama adalah Nike konsisten dengan determinasinya. Pesan-pesan determinasi yang selama ini digaungkan itu secara konsisten keluar lagi di sini dengan spirit yang masih sama. Ini tentang kegigihan, determinasi, konsistensi, kerja keras, pengorbanan gitu ya. Ini pun sama walaupun dibawa ke level yang lebih berbeda karena ada unsur kompetisinya. Kalau dulu subjeknya diposisikan subjek melawan orang di sekeliling yang underestimate karena kita diremehin, ayo fight terus kan selalu komunikasinya gitu. Sekarang ini diposisikannya di framing sosok lawan dalam bertanding itu dibawa dalam cerita sebagai pihak yang harus ditaklukkan karena ada kompetisi, dan konsistensi ini adalah satu hal yang dibutuhkan untuk bangun brand ya. Jadi kalau nggak konsisten abis itu sulit untuk terbangunnya. Nah, hal kedua yang bagus juga dari campaign ini adalah dengan membawa karakter provokatif ini, brand Nike semakin hidup dan semakin humanized dan relatable gitu ya. Secara psikologis ini kerasa banget relatable. Kita bisa merelate, oh ada orang-orang kayak begini. Kita lihat orang-orang kayak misalnya contoh Cristiano Ronaldo ya. Lepas dari segala hal dilakukan Ronaldo di luar lapangan, dia juga orang yang egois dan kejam di lapangan. Dalam arti ya bekerja keras. Kalau sama lawan ya dia berani gitu kan. Dia bisa provokatif juga. Kadang-kadang kontroversi juga, termasuk ketika kita lihat momen di Piala Eropa kalau nggak salah, di mana dia bereaksi kayak pelatih di pinggir lapangan nyuruh teman-temannya yang masih di dalam lapangan, padahal ada pelatih gitu ya. Jadi seolah-olah dia take over fungsi pelatih itu. Nah, komunikasi Nike spirit yang seperti ini yang bikin sebenarnya brand Nike jadi terasa lebih manusiawi. Tidak sempurna memang, tapi punya emosi, punya karakter, punya ego yang kita bisa bayangin orang kayak gini di sekitar kita tuh kayak siapa sih, kurang lebih gitu. Dan ini bikin lebih mudah membangun koneksi dengan target market karena ada emosi yang dibangun di personality-nya ketimbang cuma sekedar flat aja gitu ya. Dan dari contoh sehari-hari kita juga belajar ya. Ada teman-teman kita yang hidupnya lempeng aja, normatif, formal, relatif datar emosinya, tidak ada kontroversi, nggak menarik gitu ya. Termasuk kalau cewek-cewek bilang, aduh kurang bandel gitu ya. Makanya cewek suka sama bad boys, dan makanya juga cowok suka sama cewek yang nggak gampang didapetin, yang judes-judes dikit gitu. Karena ada emosi yang dibawa, ada karakter yang muncul di sana. Dan emosi adalah magnetnya emosi lain. Kita lebih mudah bangun relationship sama orang yang ada emosinya, bukan sama yang lurus, formal, normatif gitu ya. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan Nike. Emosi yang dihembuskan ke dalam karakter brandnya bikin brand ini jadi punya nyawa, bukan kayak brand buatan manusia yang dingin begitu ya, tapi justru kayak manusia itu sendiri gitu ya. Selanjutnya temanya Nike ini juga kan provokatif ya. Jadi amat sangat provokatif. Nike Spirit dan atlet-atletnya di framing dengan cara sebegitu otentik, lengkap dengan sisi kontroversialnya. Jadi ada egoisnya, ada kompetitifnya gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana otak manusia bekerja gitu kan, otak kita memang mudah ke-trigger dengan sesuatu yang provokatif gitu ya. Otak kita mudah juga ter-trigger untuk sesuatu yang kontroversial. Maka dari itu kalau kita lihat politikus suka bermain kontroversi gitu ya. Pengacara juga cari sensasi secara kontroversial, baik dari penampilan maupun kasus dan klien yang ditangani. Begitu juga dengan artis yang tadinya nggak laku, bikin sensasi apapun bentuknya, lalu setelah itu tiba-tiba job jadi rame, terus habis itu mereka trending lagi gitu ya. Jadi otak kerja dengan mencari pleasure atau menghindari pain, kan seperti itu. Dan kalau nggak kena salah satu dari pleasure atau pain ini, maka akan diabaikan. Nah, message normatif ngomongin momen kemenangan itu udah biasa, jelas nggak kasih pain, tapi juga nggak bawa pleasure juga. Dan karena udah normatif banget di campaign-campaign olahraga ini, pada akhirnya akan dipinggirkan. Nah, dari sana makanya kesempatan buat Nike dengan campaign yang provokatif ini, karena membawa sedikit kontroversi, karakter provokatif, jadi ada potensi munculnya pain gitu ya buat orang tertentu dan pleasure buat orang yang lain gitu. Sehingga otak pay attention secara lebih, ini ada apa nih, kok beda gitu. Dan di sana attention target mulai di-grab gitu ya. Nah, itu sisi positifnya. Gimana dengan risiko yang mungkin muncul dari campaign ini gitu ya. Yang pertama adalah exclusive niche gitu ya. Jadi ceruk yang amat sangat eksklusif gitu ya. Jadi line-nya adalah winning is not for everyone. Secara harfiah benar sekali.
Nggak bisa semua orang menang. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi artinya kalau mereka mau targetin orang-orang yang menang aja, artinya cuma sedikit. Satu perlombaan pesertanya puluhan, yang menang paling banyak 3. Juara 1, 2, dan 3. Atau bahkan kalau mau dikejar adalah orang-orang yang mau fight untuk menang sampai di level itu, jumlahnya pun sedikit. Nggak banyak orang yang mau menang dengan cara itu. Jadi walaupun story dan karakternya relatable, tapi debatable sekali apakah Spirit ini aspiratif untuk segmen yang cukup besar buat mereka. Itu satu. Yang kedua adalah campaign ini juga somehow negatif ya. Kontroversi bagus untuk tarik perhatian, tapi hal-hal negatif bukan satu-satunya cara untuk narik perhatian. Dan message yang dikomunikasikan walaupun kita ngerti itu nyata, tapi punya sisi negatif. Egoisnya diangkat, tidak punya empati, tidak respect orang lain. Yang punya saya adalah punya saya, punya kamu adalah punya saya gitu kan. Jadi provokatif banget. Saya akan ambil apa yang kamu punya dan gak akan balikin. Itu kan provokatif banget. Di market yang cukup baik pendidikannya mungkin gak masalah. Mereka ngerti it's just a campaign gitu ya. Nobody dies gitu ya. Tapi di market-market di mana pendidikannya belum sampai di level itu, saya nggak begitu yakin ini akan bisa diterima dengan amat sangat baik gitu ya. Dan ini juga jadi kontradiktif dengan spirit sport ya. Walaupun pesannya adalah sesuatu yang nyata terjadi dan itu adalah suara-suara asli dari atlet, namun ada narasi kontradiktif yang bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas yaitu respect, empati gitu ya. Dan nggak tahu gimana ini dampaknya untuk Nike dan konsumennya gitu ya. Jujur saya nggak akan sok tahu untuk nebak gimana ke depannya dengan bilang ini akan menghancurkan atau memperkuat atau apapun, karena pada akhirnya manusia itu sulit ditebak ya. Tapi bahasan-bahasan tadi setidaknya bisa jadi masukan untuk kita ngambil keputusan pada campaign-campaign kita. Selanjutnya ini bisa jadi berbeda ketika apa? Ketika ada merek lain yang masuk untuk mengambil sisi positif. Kalau saya jadi pesaing Nike, saya akan jadi good guy ya, yang akan menempatkan Nike jadi bad guy. Udah kebetulan provokatif gitu kan, terus habis itu ditempatkan aja jadi bad guy, terus kita ambil sisi positifnya dengan ngomongin something yang lebih bisa highlight sport secara lebih positif gitu. Misalnya menang itu penting tapi bukan tentang menaklukkan, atau hal-hal yang menjunjung tinggi sportivitas gitu ya. Jadi good guy tapi bukan jadi orang yang nggak punya karakter, tetap punya karakter, justru jadi orang bijak yang keluar belakangan melerai perseteruan di antara anak-anak bandel ini gitu ya. Jadi ambil kesempatan bukan cuma untuk stand out, tapi juga untuk dalam tanda kutip menyudutkan Nike sebagai brand yang spiritnya nggak baik untuk ditiru, terutama untuk anak-anak gitu ya. Kita nggak tahu apakah ada brand yang akan mengambil kesempatan itu. Anyway, pada akhirnya Nike is Nike. Nike ini udah sangat besar dan terlalu besar mungkin untuk sekedar dihancurkan dengan campaign ini doang gitu ya. Jadi nggak yakin ini akan punya dampak parah untuk Nike, terutama ketika nggak ada yang brand lain, brand pesaing yang ngambil kesempatan. Apalagi setelah banyak hal baik yang dilakukan Nike, walaupun begitu tetap aja ini sesuatu yang bold dan punya risiko besar, yang seolah-olah nggak ada cara lain untuk bisa grab attention. Ya, we'll never know ya, tapi kita lihat aja nanti akhirnya kemana. Oke, seperti biasa ada quiz. Pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini hal-hal yang bisa kita pelajari dari kampanye marketing Nike untuk Olimpiade 2024 sesuai penjelasan video ini. Kecuali A. Lepas dari kontroversi pesannya, spirit dan big idea yang dibawa oleh Nike konsisten dengan yang selama ini dia gaungkan. Dan ini amat sangat baik untuk brand. B. Campaign ini membuat brand Nike lebih punya emosi dan karakter yang lebih relatable. C. Approach provokatif dan unexpected yang digunakan Nike bisa dengan kuat menangkap perhatian audiens karena sejalan dengan bagaimana otak bekerja. D. Karena 3 penjelasan di poin A, B, C membuat Nike bisa jadi lebih relevan untuk banyak orang. E. Lepas dari berbagai kelebihan yang didapat dari campaign ini, Nike menyisakan satu celah untuk pesaing untuk masuk dan menyerang kontroversi yang diciptakan Nike. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.